bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kasih dan rahmat-Nya yang mempertemukan kita dalam pendewasaan iman Warta Jemaat GKI Tegal 10 September 2023 dengan tema Teguran yang Memulihkan. Bersama saya, Penginjil Tintin Kurniawan dari GKMI Kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan yang mendasari tema kita dari Injil Matius pasal 18 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya. Penempatan Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 di antara dua perumpamaan sebelum dan sesudahnya bukanlah suatu kebetulan. Benang merah yang menghubungkannya adalah anugerah Allah yang memanggil setiap orang yang berdosa untuk menerima kasih dan pengampunannya. Dan respon kita yang telah menerima kemurahan Allah, yaitu dengan menasihati sesama saudara kita yang berdosa dan membawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Alasan kita memberikan teguran yang memulihkan ketika melihat kesalahan saudara kita adalah yang pertama, karena Bapa tidak menghendaki seorang pun dari umat-Nya terhilang. Mengapa Yesus menyamakan dirinya seperti seorang gembala yang mencari satu ekor dombanya yang hilang? Karena satu jiwa sangat berharga bagi Allah. Allah bermaksud melakukan pemulihan bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk kembali bersekutu dengan Allah. Inilah alasan utama Tuhan meminta kita untuk menyuarakan kebenaran dan membimbing saudara kita yang berdosa kembali ke jalan keselamatan. Karena itu, akhir dari perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang ditutup dengan perkataan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang dari anak-anak ini hilang. Dalam semangat itulah kita memahami pentingnya untuk membawa kembali orang yang berdosa kepada Tuhan. Alasan yang kedua adalah sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah, kita diminta untuk mengasihi dan mengampuni serta secara aktif membimbing mereka yang berdosa, yaitu dengan memberikan teguran yang memulihkan. Bagaimana caranya kita memberikan teguran yang memulihkan? Yang pertama, dengan cara menegur mereka yang bersalah sebagai saudara. Senada dengan kebenaran ini, dalam bacaan leksionari kita minggu ini di dalam Yesaya pasal 33 ayat 7 sampai 8 dan Roma pasal 13 ayat 8, yaitu membicarakan tentang tanggung jawab kita untuk berperan menjadi penjaga bagi saudara kita. Kita diminta untuk menyatakan kasih yang tulus dengan tindakan berani menegur dengan bijak terhadap orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Kita menegur mereka sebagai saudara, bukan musuh. Kita menegur mereka dengan semangat kasih, bukan pemusuhan atau kebencian. Tujuannya adalah mendapatkan saudara kita kembali. Cara yang kedua, yaitu menegur mereka yang bersalah di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan mempergunjingkan atau menggosipkan saudara kita, karena tindakan yang demikian tidak mendatangkan kebaikan, baik bagi saudara kita maupun bagi diri kita sendiri. Bukan dengan menjauhinya atau mengucilkannya, melainkan dengan semangat dan motivasi kasih, semangat dan motivasi yang benar, yaitu untuk mendapatkan kembali saudara kita. Karena saudara kita ini seperti domba yang sedang tersesat. Mari kita belajar menjadi saudara bagi saudara kita yang sedang tersesat, yang sedang kehilangan arah. Kita memberikan teguran dengan semangat kasih untuk mendapatkannya kembali. Bukan untuk menjatuhkannya,
bukan untuk menghakiminya, tapi untuk mendapatkan saudara kita kembali. Mari kita memberikan teguran yang memulihkan, supaya teguran kita kepada saudara kita yang berbuat salah dapat menjadi